Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya adik-adik. Nah, adik-adik rindu gak mendengarkan firman Tuhan? Pasti rindu ya. Nah, sekarang hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan secara online adik-adik. Semoga adik-adik selalu semangat ya mendengarkan. Ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, beberapa hari sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus bersama para muridnya memasuki kota Yerusalem adik-adik. Nah, apa ya yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia memasuki kota Yerusalem? Kakak punya videonya nih adik-adik. Mari kita lihat bersama-sama ya. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang mengendarai seekor keledai. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu. Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji aku. Nah, adik-adik, kita baru menyaksikan videonya bukan? Ternyata yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menyuruh 2 orang muridnya untuk mengambil seekor keledai adik-adik. Nah, orang-orang Yerusalem percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, yaitu penjajahan bangsa Romawi saat itu. Bagi mereka, Mesias adalah sosok raja yang gagah perkasa, membawa pedang dan menunggangi kuda yang gagah untuk memerangi bangsa Romawi. Namun ternyata apa adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus tidak membebaskan orang banyak dengan pedang. Hal tersebut ditunjukkan dengan tunggangan Yesus, yaitu keledai, bukan kuda. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan Yesus memilih seekor keledai? Karena keledai itu menyimbolkan suatu kerendahan hati, sabar, taat, lembut, serta kesederhanaan. Oleh karena itu, Yesus menuju kota Yerusalem, yaitu menunggangi seekor keledai adik-adik. Yesus menunjukkan bahwa dia itu datang ke kota Yerusalem, yaitu sebagai pembawa damai, yaitu sebagai Raja Damai. Adik-adik, seperti orang banyak tadi, seperti orang-orang Yerusalem tadi, dalam hidup kita,
kita juga harus selalu memuliakan Tuhan adik-adik. Kita memuliakan Tuhan karena percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita. Ia adalah Bapa yang begitu mengasihi kita, yang begitu mengasihi adik-adik, yang sudah membebaskan kita dari kuasa dosa adik-adik. Maka mari memuliakan Tuhan Yesus melalui sikap hidup kita. Dengan sikap bagaimana ya Kak kita bisa memuliakan nama Tuhan Yesus? Nah, ada banyak cara adik-adik, yaitu menyanyikan puji-pujian, rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan meniru kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari kita adik-adik. Apalagi sekarang ini ada wabah corona adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap stay di rumah ya. Jangan keluar-keluar ya adik-adik. Jaga kesehatannya. Oke? Jadi kita harus siap ya adik-adik untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, mari adik-adik kita serukan Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Shalom. Oke adik-adik, kita sudah mendengar dan menonton video tentang firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan melakukan aktivitas. Kan nggak afdol rasanya kalau ibadah kita tanpa aktivitas. Supaya nggak pegel duduk aja atau hanya melihat aja, kita semuanya sekarang bangkit berdiri untuk melakukan aktivitasnya. Aktivitasnya ngapain Kak? Aktivitasnya adalah bernyanyi dan melakukan gerakan. Jadi gerak dan lagu gitu. Semuanya udah pada ngerti kan, karena sebelum-sebelumnya kita sering melakukannya. Lagunya adalah Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Semuanya pasti udah tahu, dari yang kelas kecil sampai kelas besar, kelas remaja pasti udah tahu. Jadi rulesnya, yang pertama adik-adik harus bangkit berdiri. Untuk melakukan aktivitas ini harus bangkit berdiri. Yang kedua itu nyanyi sambil melakukan gerakan. Gerakannya itu nggak dicontohin sama kakaknya, tapi adik-adik harus melakukan gerakan sendiri sesuai dengan liriknya. Misalnya nih, bangkit, serukan nama Yesus. Nah, gerakan bangkit dan menyerukan nama Yesus itu gimana? Boleh di-improve, boleh dikembangkan sesuai dengan adik-adik. Yang penting semangat dan ceria, gitu ya, oke? Yang kedua itu rulesnya harus senyum, nggak boleh bermalas-malasan. Kalau di dalam satu keluarga ada dari kelas batita, kelas kecil, dan kelas besar, boleh bareng-bareng aja. Oke, yang ketiga itu orang tuanya akan merekam, memvideokan kalian melakukan aktivitas itu. Nanti videonya itu akan dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya sebagai bukti dan sebagai absensi kalau kalian mengikuti dan ikut melakukan ibadah di ibadah sekolah minggu 5 April 2020. Oke, selamat melakukan aktivitasnya dan semangat. Selamat hari Minggu.